Alhamdulillah aku sudah kembali. Dan alhamdulillah juga kemarin Rayanza ulang tahunnya. Happy birthday to Rayanza. Oke, tapi kita mau bahas tentang Raffi Ahmad itu memang jadi bapak idaman. Ngelihat Rafathar satu kayaknya happy banget. Akhirnya dekat sama bapaknya. Iya bener. Karena banyak orang-orang ngeliat Raffi Ahmad bukan dekat sama bapaknya, dekat sama ibu dari anak-anak lain gitu. Udah kita lihat ya. Iya. Raffi Ahmad, bapak idaman. Aduh kasihan. Kasihan. Wow, seru banget. Pipi, ceritain dong. Itu kalau masuk stadion tuh jalan kaki jauh banget. Nah jadi misalnya dari GBK kurang lebih itu kita jalan sampai menuju ke Plaza Indonesia. Jauh banget, jauh banget. AI karena supaya mobilnya nggak macet. Jadi kita jalan kurang lebih itu hampir 2 km lah kurang lebih. Terus Rafathar gimana? Digendong? Dia semangat, dia mau. Jadi kita pulang pergi misalnya mau datang 2 jam sebelum pertandingan. Kita jalan tuh agak jauh tuh. Iya. Jalan kira-kira ya itulah 2 km. Nanti selesai pertandingan jalan lagi 2 km sampai ke... Jadi kurang lebih itu jalan bisa 4 sampai 5 km. Pas jalan pada gini, Raffi ada gitu. Nggak ada yang kenal sama gua. Nggak ada yang kenal. Kalau di sini mah 2 langkah foto. Tapi hebatnya di sana yang patut dicontoh, meskipun 80.000 penonton, 60.000 penonton, ramainya mereka di sana, mereka bisa tidak rusuh dan saling menghargai satu sama lain. Di Indonesia juga gitu kok. Mudah-mudahan di Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Tapi gue lihat itu so asik banget sama supporter bola di sana gitu. Ya bukan so asik, emang gitu. Tapi Rafathar malu. Iya dianya, gue bilang udah nggak apa-apa. Ini kan namanya kita mengekspresikan untuk kita menghargai negara-negara. Padahal lu nggak kenal. Nggak kenal. Coba kita lihat tayangannya nih. So akrabnya Raffi nih. Raffi Ahmad so asik dengan supporter Piala Dunia. Jadi seru. Aduh Ya. bokap gue malu-maluin. Jadi gua ngajarin Rafathar. Jadi kalau di luar negeri nggak apa-apa, kita biar berinteraksi. Iya. Pas yang Jepang itu sebelum pertandingan, dia semangat. Itu pas lagi tegang karena Jepangnya kan sempat hampir kegolan terus sama Jerman. Jadinya kita ajak aja gitu. Jadi ngajarin Rafathar, udah aja cuek aja asal kita bisa berinteraksi, bersosialisasi, nggak apa-apa gitu. Dia tuh disuruh nanya aja, coba tanya gate-nya di mana gitu, pintunya di mana. Nggak mau, malu. Tanya dong. Harus berani. Harus berani. Raffi Ahmad di sana sok kenal, di sini banyak dikenal. Iya. Tapi gue lihat tuh ya Rafathar kalah taruhan tuh cium-cium gitu. Ya jadi misalnya Rafathar jagoin siapa? Jagoin Jerman. Ya udah papa Jepang ya. Tapi gua ngajarin kalau di bola itu kan kadang suka taruhan, kamu nggak boleh. Taruhannya misalnya gini aja, kita seru-seruan. Siapa yang kalah nanti cium cium yang menang. Pas Rafathar kalah gini, Rafathar nangis lah gitu, ada gitu. Gak ada, orang ada yang tahu. Iya. Ih, kira-kira lu tuh terkenal internasional tahu. Nah, tapi lumayan di hotel ada yang kenal gua. Beneran? Iya, karena kalau di hotel gitu kan orang Indonesia yang tinggal di Qatar tuh. Oh, TKI juga. Enggak juga, jadi para yang nonton bola di Qatar tuh nungguin gue di hotel bawah sama nanya kamu siapa? Gue liatin Instagram gue, wah you are superstar, wah langsung gue di situ. Iya. Untung nggak kayak petugas itu visa itu ya Amerika ya. Oh beda cerita, Okay. beda cerita. Sampai dicium-cium, tapi Rafathar tuh ekspresinya tuh seneng banget loh, happy banget. Dia sampai bilang, Pah nanti finalnya datang lagi ya. Nggak bisa, papa udah kerja, papa. Sayang banget. Dia bilang, ya udah nanti kita nonton di. Katanya Rafathar abis cium lu katanya sariawan ya? Enggak, bukan. Rafathar abis cium gua, bara rusuh. Ya sariawan. Kita lihat nih, tadi kan cium. Mana? Senang. Karena gua ngomong sama Jepangnya. Jepang, Naruto, Kamen Rider, Doraemon, pada ketawa semua. Beneran? Iya bener. Lu seakrab itu? Iya Naruto, Doraemon. Ketawa mereka. Kamen Rider, dia ketawa dia. Kata gini, sok lucu ya gitu kata mereka. Tapi gara-gara cium katanya gigi Rafathar langsung copot di sana. Bukan. Tapi gigi Rafathar copot beneran? Ya, gigi Rafathar copot waktu nonton Cristiano Ronaldo. Karena? Ya emang waktunya udah copot aja. Udah goyang? Iya, tapi bukan rumah tangga gua sama Gigi ya, Gigi Rafathar. Gigi Rafathar. Mananya gitu. Nih, kita lihat yuk, pas momen gigi Rafathar copot. Goyang dulu tapi sebelumnya. Hah? Jadi gigi
Gigi jatuh ke bawah gigi. Iya, giginya Rafathar bukannya Nagita Slavina. Nagita Slavina ada di hotel, dia nggak pernah ikut. Tapi kasihan bola. Raffi tuh tahu gara-gara di TV-nya nggak pakai set top box itu, jadi dia harus pergi ke Qatar buat nonton bola ya. Nah itu mah orang-orang aja, kasihan deh Rafathar sama Raffi nggak mampu beli set Top top box. Jadinya dia harus nonton langsung ke sana. Ntar gue kasih ya, biar lu nggak ke Qatar lagi, lu temenin gue di sini. Nah, alhamdulillah bukan lah. Gua aja pada nggak bisa pergi ke sono, jadi gua. Ih sombong banget lu. Iyalah. Sombong lu. Padahal kan lu sana juga dibayarin kan. Iya sih. Nih kalau nggak percaya ada komentar netizen mengenai kepergian Raffi ke Qatar ya, lihat. Mana? Tuh. Aduh, mata gue tuh apa sih ini kok jadi ada dua. Kasihan banget sama keluarga Raffi Ahmad gak bisa beli set top box. Mau nonton Piala Dunia aja harus ke Qatar. Semangat Bang Raffi, semoga tahun depan ada rizkinya. Amin. Kreatif ya orang kita tuh. Lucu aja orang. Iya. Ya doain aja mudah-mudahan kalau kalian punya rezeki nanti bisa langsung nonton Piala Dunia. Karena kalau Piala Dunia ini kan momen sejarah. Betul. Ya senang aja bisa Dan lihat. Asia kayaknya bangkit banget di Asia Piala Dunia sekarang ya. Gak apa-apa, bagus banget lah. Pokoknya siapapun yang menang, kita nunjukin sportivitasnya tuh luar biasa di sana. Tapi di balik kemeriahan Piala Dunia, kita juga mendapatkan kabar duka. Lu di sana dengar kan? Saudara-saudara kita di Cianjur terkena gempa. Lu dengar tapi? Dengar banget, karena aku juga langsung posting turut berduka cita, Ya, saling ya, mendoakan ya. buat keluarga yang di Cianjur, teman-teman yang di Cianjur. Itu banyak banget korban-korbannya dan perasaan hati gue juga, aduh gimana gitu. Betul, dan kita juga dapat kabar katanya korban jiwanya tuh sudah semakin Tambah. banyak, 300 jiwa lebih. Kita lihat dulu perkembangan gempa Cianjur, ini dia. Ya, dan salah satu rekan artis kita pun terkena dampak secara langsung. Adiknya sempat hilang, Vi, tapi alhamdulillah sih ketemu sih. Siapa sih? Ada, hari ini kita ketemu dan juga menghadirkan satu keluarga. Ini dia, Dinar Candy. Dinar, apa kabar? Ibu, sehat, mangga Sehat. Bapak. Sehat Pak. Teteng ini, teteng Apa kabar Pak? Sehat? Ya Allah, sok mangga. Silakan masuk. Ayo mah, masuk. Ayo masuk, sini. Mangga. Ini Dinar sekeluarga nih. Iya. Emang bapak ibunya tinggal di Cianjur ya? Cianjur, ah. Sini, ibu sebelah sini. Dan teteng itu yang ini, Pi, Ya. yang kemarin di pesantren, terus hilang bapak sebelah sini. dekat Iya, saya. aku kemarin sempet Tak bapak didinya, Mangga Pak. bebas. waktu aku di Qatar ngeliat beritanya, apalagi Ade ya. Jadi gimana ceritanya sih? Sayang gimana, Teng? Pas lagi gitu kamu tuh lagi apa? Lagi sekolah, Lagi sekolah? Iya. Kamu kelasnya tuh di lantai berapa atau di paling bawah. paling bawah? Iya. Terus kumaha kenceng pisan, eta teh kenceng sekali. Iya, kencang Goyang? Goyang. Waktu itu kan sekolah bagian siang ke kelas 1. Pas aku masuk, di situ kan pada ngobrol semua sama teman-teman. Iya. Di situ ngobrol, terus ada getaran itu, aku kira itu teman yang lagi jahit. Iya. Tiba-tiba gempanya itu langsung gede. Terus pas gempa gede itu teman-temanku pada lari. Aku tuh saking panik shocknya itu diem, aku tuh gak Iyalah. bisa lari. Iya, terus. Pas teman-temanku udah pada lari semua, aku baru bisa lari. Jadi tersisa berapa orang pas mau udah pada itu yang diem, yang panik shock selain teteh Aku siapa doang lagi? sama teman satu. Berdua Iya, udah kosong eta kelas. iya. Terus. Jadi Terus kamu tuh lari. diem gitu gak bisa bergerak badannya? Iya. Iyalah pasti kaget banget. Terus akhirnya Terus lari, pas lari itu kan teman-temanku pada ke jalan tangga. Padahal tangga itu udah pada roboh semua. innalillahi. Iya, terus aku tuh mundur lagi sama teman aku teh jalan WC, di situ ada dindingnya WC tuh. Terus aku teh manjat di situ. Oh ada jendelanya. Iya, Untung teteng. Tapi abis itu keluar lari kamu tuh. lari ke lapangan. Teman kamu semuanya selamat. Alhamdulillah cuman banyak yang muka-luka hungkul. Tapi alhamdulillahnya ente Tapi dia tuh shocknya tuh besoknya tuh kayak di telepon temen-temennya kayak Teteng rumah aku roboh, terus ada ibunya yang meninggal juga. Ya innalillahi. Jadi Aduh. banyak teman-teman kamu yang jadi korban ya? Iya, Iya. Ada yang ibunya meninggal? aduh. Hari bapak ibu pas lagi gempa lagi di mana? Di kampung, Di di kampung. rumah. Kan kalau si Teteng ini tuh dimasukin pesantren, Iya, betul. Jadi udah 6 bulan di pesantren, udah nggak pernah balik ke rumah. Pesantrennya di mana? Maksudnya kan itu tuh di kotanya ya? Di kotanya. Pesantrennya di kota oke?
di Aduh, kotanya. kena dampak bisa nih itu mah ya? Itu kena dampak pisan, pokoknya si bangunan si pesantren juga udah pada roboh. Oh ya kan kemarin kamu berkunjung ke sana? Ke sana, dan aduh itu katanya gimana ya Dinar nyari bantuan buat ngebangun lagi. Jadi si ustadznya itu ngebangun pesantren tuh udah 10 tahun. Kata dia tuh, Dinar aku ngebangun ini udah 10 tahun, aku rusak dengan cuman 11 menit doang Iya. gitu. Ini ada tayangan ketika Dinar Candy ke sana melihat secara langsung kondisi pesantrennya Teteng. Yuk. Ya Allah, jadi kelas Teteng tuh agak menjorok ke bawah. Iya, Atuh tuh berasa banget ya. berasa banget itu. Aduh, saat itu Teteng mikirna kumaha. Wah, pokoknya itu trauma itu lihat. Trauma, Teng. Oh, Ibu orang tuanya teman-teman Teteng banyak yang ada yang meninggal. ada. Alhamdulillah ya Dinar ini keluarga masih utuh ya. Tapi Alhamdulillah. kebayang Dinar sampai posting kan ketika belum ada kabar dari Teteng. Ih. Aduh. Itu mah kan listrik mati ya, Ya. si listrik tuh mati Cianjur, sama, listrik iya mati. mati sama nggak ada sinyal, jadi nggak bisa ngubungin mereka kan, pikiran udah kemana-mana. Iyalah. Panik nyari si Teteng. Panik, aku langsung jalan ke puncak, nggak bisa dong, kan ada longsoran yang tadi Oh, tuh, langsung kamu jalan sana? jalan. Iya. Tapi Itu ketutup. Longsoran nggak bisa. Aku tuh mikir aku mau taruh si mobil mau taruh pinggir jalan. Aku tuh mau jalan naik, misalkan ngelewatin itu aku naik ojek nanti di sana. Sampai sebegitu paniknya. Panik lah, gila keluarga di Iyalah. sana. Aduh, ya Allah. Aku lihat kan di berita itu yang robohannya udah yang parah-parah kan. Iya. Saudara ini. Enggak, aku empat bersaudara. Ya. Kalau yang 2 kan ikut aku di Ya Jakarta. betul di Jakarta. Teteng di pesantren Teteng aja sama lagi ya. ibunya. Iya. Paling kecil lagi ini. Paling kecil. Terus pas gitu pas ketutup Dinar ngelakuin apa akhirnya? Nggak bisa gerak si mobilnya tuh Kebayang terus ih, ditutup. kamu pengen lari langsung itu. Pengen lari langsung tapi gimana? Nah nggak akhirnya bisa. pas ditemukan Tetengnya gimana? Jadi pas aku udah stuck nih di puncak nggak bisa jalan, bapak video call. Hah. Jadi si bapak tuh baru dapet ngecas, kepikiran ngecas di mobilnya pak. Oh iya bener mobil kan Ngecas bisa di mobil. diituin. Dan bapak kan nggak ngerti gaptek, jadi udah nemuin Teteng. Baru bisa ngecas, dia yang tahu pak kan bisa ngecas di mobil. Coba Nah bapak hubungin. ketemu Tetengnya gimana? Gini, jadi bapak teh habis sholat, Iya. itu jam 12 langsung masuk Duhurnya? masjid, Mun. duhur. Terus bapak sholat, udah sholat ngaji, biasa gini Iya, gitu. iya. Udah kenyamanan gitu bapak tuh keluar 1:30 hafaz. Bapak duduk di teras gitu, duduk di teras sambil arah utara gitu. Terus ada Terus ada apa nih gitu. Terus kok udah 1 menit la innalillahi. ilaha illallah Ya Allah, ya gitu. Allah. Bapak teh terus berteriakan itu warga semua itu tetangga ikut la ilaha illallah la ilaha Berarti illallah. bareng bukan Iya, sama bapak gitu. aja terus. Terus bapak gitu, terus bapak masih hidup kan itu HP, terus nelponan itu yang ngurus ini namanya Mang Fadlan. Mang Fadlan gimana tuh anak bapak? Enggak itu Udah nggak nyambung. nggak Nggak nyambung, masuk, nggak ya. diangkat. Mati sih, Dia sinyal nggak. saking dia panik. Iyalah semua juga pasti udah nggak kepikiran. Heeh. Terus bapak sampai nunggu sholat asar dulu. Ya. Sholat asar pas jam 4 bapak keluar langsung bawa motor. Nyari ke tempat Nyari- sekolah nyari Teteng. tempat Kepikiran dia. pokoknya si Teteng karunya gitu. Iya, makanya udah bapak terus berjalan Tapi sampai naik itu motornya susah cuma. Kebayang. Jalannya tuh kan jadi reruntuhan. udah sampai itu tetangga Ponpes itu terus udah apa tuh jalan akses jalan udah keganggu. Iya. Nah, banyak batako, selkon, Iya. gitu bagaimana. Terus bapak mau masuk, itu keluar terus gitu. Gimana kayak perang. Aduh aja. kebayang itunya. Terus akhirnya bapak nemuin Teteng lagi di mana? Bapak gini, baru bapak masuk Ponpes itu ada tetangganya di situ ada yang mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung Ya. bapak gimana yang ada gimana anak bapak gimana anak bapak. Aduh Terus kebayang. banyak itu. Pak Haji udah ketemu anak bapak. Belum. Ayo pacari. Bapak terus mundar-mandir ke atas ke bawah ke atas ke bawah. Gimana anak bapak ini udah jam 7. Malam. Udah jam Belum malam. ketemu. Belum ketemu. Dari Pas jam Juhur itu. 7. Kebayang Dari Juhur itu ya? Pas jam Jadi 7 panik. tuh lihat dia berteriakan bapak nih. Alhamdulillah di mana di lapang katanya? Iya, di Sama lapang. teman-teman kamu. Mm-mm. Jadi satu demi satu dijemput sama orang tuanya. Iya, itu masih banyak yang belum dijemput. Pada nangis satu-satu itu. Iya, nangis semua. Pas lihat bapak kamu Teteng atau seneng. Oh, seneng banget. Di situ langsung lemas. Langsung teteng bapak. Ayo naik motor dia lemas.
Gitu. Ya Allah. Iyalah. Tapi alhamdulillah ya. Ya Allah. Bisa selamat. Ibu di mana, di rumah? Sedang di rumah. Itu berteriak katanya itu saudara Pak Haji. Bi, itu gempa si Wawa kan punya alo pernah di rumah tangga di Ciberem katanya. Pernah saya ikut cari ngabesan. Bi, itu Ciberem itu sama itu pondok pesantren itu perdekatan. Banyak itu coba telepon, ya ditelepon Pak Haji Pak Padlan yang ngurusin Cecep enggak bisa. Enggak bisa nyalur. Jadi ada saudaranya saudaranya yang terdampak. Ya, gitu. udah di sawah itu udah di lapangan. Si Wawa itu punya anak satu udah gendong anak katanya. Alah, anak sorangan Cecep buat kumaha. Pak Haji itu diam terus. Iya, anak saya itu lihat duluan. Tapi ya. Ya, saya gentar terus di hati saya. Aduh, cek kumaha. Mundar mandir cari motor. Pak Haji mah diam terus. Cecep cari, Teteh cari. Kata saya tuh, saya sambil nangis-nangis lewat cari motor ke situ jauh. Ada ngaranya si Opel, cari si Cecep yuk, cek itu ke Al Ujlah, ya namanya pesantren itu Al Ujlah, cari saya, ya udah ya itu Pak Haji yang pergi, tadi mau saya, kalau Pak Haji nggak mau biarin saya gitu, ya udah itu si Uus sok cobaan itu ditelepon gak diangkat, di SMS kebalesan, emang padahal pasti Cina Al Ujlah sama Ciberem itu berdekatan, ya pasti timbul bibi itu tahu kan sedang ikut ngabesan pasti Cina timbun. Astagfirullah, saya itu sudah Pak Haji pergi setengah 5 ya setengah 5 Pak Haji pergi ke pesantren, ya sudah saya itu gentar ya bagaimana sih takut orang ya itu banyak udah di HP si Uus, ya alanya Pak Haji. Banyak orang yang luka, udah yang digendong-gendong. Ya. Masih dia kasih umur sama Allah ya. Akhirnya kumpul lagi, baru kepikiran ngecas HP di mobil, ide dari teh, baru ngubungin Dinar. Jam berapa ya Teteh? Jam 12. Aduh, kebayang itu. Kebayang nggak udah macet di puncak coba nggak bisa ngapa-ngapain. Itu masih di puncak terus. Di puncak nggak bisa jadi jalan. Jadi tunggu aja di situ. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berkumpul dan nanti kita tidak hanya cerita dari Dinar Candy, kita pun nanti akan ada live report bersama reporter di lapangan yang ada di Cianjur sana ya. Kalau gitu jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini tetap di FYP Warrior Pagi. Bila waktu Yes, kita kembali lagi di FYP For Your Pagi. Ya, bersama dengan keluarga Dinar Candy yang terkena dampak secara langsung ketika gempa Cianjur sana ya. Dan kali ini kita terhubung dengan pihak Basarnas, terhubung dengan Kepala Basarnas Bapak Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi. Halo, selamat pagi Pak. Ya, suaranya tidak terdengar di floor, maaf sekali. Kami juga Pak turut berduka cita dan berbela-sungkawa atas kejadian ini. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Kami turut berduka cita Pak dan berbela-sungkawa atas kejadian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Basarnas yang terus membantu banyak korban-korban dan warga semuanya. Pak, sekarang gimana Pak update terakhir dan fokus Basarnas di Cianjur, apa yang masih sekarang terjadi Pak? Oke, untuk fokus saat ini setelah kita melalui 7 hari pertama ya, ini dari proses tanggap darurat, sekarang kita terfokus kepada orang yang korban yang dilaporkan hilang. Dan itu berada di tanah longsor yang ada di desa Cijedil. Dan di situ kurang lebih ada 41 orang dan sudah ditemukan 30, kurang 11 lagi menurut laporan yang harus kita cari. Jadi kita terkonsentrasi di longsoran tanah di desa Cijedil tersebut. Oke, jadi fokusnya adalah pencarian orang hilang begitu ya Pak ya? Kalau boleh tahu betul. Pak secara detail sampai detik ini berapa jumlah korban meninggal yang sudah ditemukan Pak? Oke, untuk jumlah meninggal tepatnya itu ada di BNPB ya pelaporannya, kurang lebih 300-an sekian. Kalau kami ini tugasnya kan berupaya mencari dan memberikan pertolongan atau penyelamatan, sehingga setiap kita dalam tanggap darurat begini, kita memberikan laporan berapa jumlah orang yang kita temukan, kita selamatkan ke BNPB atau Badan Nasional
penanggulangan bencana. Gitu. Jadi kami tidak ingin berpolemik, jumlahnya nanti terlaporkan simpang siur, demikian kiranya bisa mengikuti di BNPB laporan tersebut lebih tepat. Tapi yang jelas sudah lebih dari 300 jiwa begitu ya Pak ya? Ya betul. Pak, ini untuk edukasi Pak, untuk masyarakat semuanya. Saat misalnya lagi keadaan amit-amit nih Pak, ada gempa ataupun gempa susulan, untuk safety kita yang pertama apa yang harus kita lakukan Pak? Ini kan kayak Teteng nih sampai mungkin anak kecil sampai diem, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu Pak. Ya, sebaiknya memang kita dididik dan diberi pengetahuan dasar di seluruh sekolah-sekolah dasar yang ada di Indonesia. Ketika ada gempa, secara reaksi harusnya anak-anak sekolah ini masuk di bawah meja tempat belajar mereka. Ini tempat berlindung hingga dirasakan gempa itu sudah berkurang. Nah, pelajaran-pelajaran reaksi cepat seperti ini rasanya memang harus perlu dimasukkan ke dalam kurikulum tambahan di setiap sekolah-sekolah dasar, terutama pendidikan usia dini, sehingga mereka memiliki pengetahuan apa yang terjadi apabila terjadi gempa bumi. Ya. Hal inilah memang menjadi sorotan kita juga untuk nanti di dalam rapat evaluasi penanggulangan bencana ini kita bisa sampaikan, dan mudah-mudahan Departemen Pendidikan kita akan memasukkan kurikulum mitigasi tentang pencegahan tentang terjadinya gempa bumi ini. Oke, demikian jadi Mas. itu meminimalisir supaya tidak terkena reruntuhan bangunan mungkin seperti itu Pak? Iya betul. Oke. Kalaupun kena runtuh mereka selamat, ya, tidak kena ada yang pecahan melindungi gedung dan sebagainya. Iya betul, di bawah meja. Ya. Tapi setelah terjadi gitu langsung lari ke lapangan terbuka, itu adalah hal yang sangat benar ya Pak? Betul. Iya betul. Makanya didrillkan di setiap SD atau sekolah-sekolah dasar, begitu ada terjadi gempa berlindung sementara, begitu selesai gempa itu segera lari menuju pos atau drill atau situasi yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh sekolahnya, sehingga mereka mengetahui dan paham betul kemana mereka harus menyelamatkan diri. Sip. Terima kasih Bapak, informasinya satu. Terima kasih. Untuk kita semuanya. Selamat bertugas Ya. kembali Bapak, jaga kesehatan. Sama-sama, sehat, terima kasih. Ya, selamat pagi. Oke. Aduh, Pak, sekarang gimana Pak? Ini diistirahatkan dulu atau tetap pesantren atau gimana? Teteng kan dia juga masih trauma juga. Istirahat. Istirahat dulu karena tempat belajarnya juga belum siap juga ya. Pesantrennya juga hancur benar-benar. Hancur. Jadi itu juga ada sih santri yang belum pada pulang di tenda gitu. Kemarin kan Dinar ke tendanya panas pisan. Udah pokoknya disyukuri tidak ada korban jiwa untuk teman-teman Teten dan sebagainya ya. Amin. Tetap prihatin dan berduka juga dengan saudara-saudara kita yang lain. Iya. Dan kita akan terhubung dan reporter kita yang ada di Cianjur sana. Kita terhubung dan reporter kita di lapangan sudah ada Mas halo. Mas Ginanjar di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Halo. Ya, halo. Ya, selamat pagi, Mas. Ya, Bagaimana selamat pagi. Ya, bagaimana kondisi terkini? Silakan. Ya, saat ini, pagi ini, para petugas dari Basarnas, TNI, Polri, dan relawan lainnya masih melakukan evakuasi pencarian korban di lokasi, yakni di Tebing Palalangon, Jalan Ciberem, Cugenang, Desa Cijedil, Kabupaten Cianjur. Para petugas pun saat ini masih melakukan pencarian terhadap korban banyak bayarannya yang saat ini belum ditemukan. Beberapa warga pun masih menanyakan bagaimana korban saat ini yang belum ditemukan. Oke, jadi pencarian ini berdasarkan laporan warga yang masih belum menemukan anggota keluarganya, mungkin seperti itu ya Mas ya? Ya, betul. Oke, ada kemarin sempat ada video katanya balita sudah hampir 4 hari tapi ditemukan masih selamat, betul ya? Ya, betul. Pada beberapa hari yang lalu ditemukan seorang anak bayi berumur 3 tahun di Kampung Rawa Cina, Desa Nagrak. Seorang bayi tersebut masih dalam kondisi selamat, namun ibunya tidak bisa diselamatkan dan bayi tersebut berada di samping ibunya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, Mas, kalau boleh tahu
Kan menurut kabar di awal terutama banyak korban itu adalah anak-anak. Kenapa ya? Halo? Jadi karena kan pada situasi terjadinya gempa pada siang hari keluarga lagi berkumpul di dalam rumah dan sedang beristirahat, menonton TV, kemudian tiba-tiba terjadi gempa dan diduga tidak bisa melarikan diri keluar rumah sehingga terjebak oleh reruntuhan. Ya. Dan begitu pun mungkin ada yang seperti Teteng, ada yang lagi di sekolah mungkin ya. Kan mungkin anak-anak kan mental Iya, mereka iya. belum sekuat orang Oke, dewasa. betul. Jadi panik mereka lebih ke freeze dan diam. Betul. Oke, agenda hari ini rencananya dengan teman-teman di sana mau ada apa? Ada proses evakuasi? Hari ini petugas masih melakukan proses evakuasi di bawah tebing Palalangon. Para petugas dibantu dengan alat berat dan juga anjing pelacak ini mencari korban yang saat ini masih belum ditemukan. Ya, ini kan hujan juga ada di sana kan ya? Bagaimana ketika hujan itu pasti menjadi kendala tersendiri, betulkah? Ya, ketika hujan turun, para petugas sementara memberhentikan pencarian karena tidak memungkinkan untuk melakukan pencarian karena situasi di bawah sendiri sangat curam. Iya. Ya. Kita di sini mendoakan Kang semoga di sana juga pada sehat dan bisa terus melakukan pencarian dan tidak ada gempa susulan lagi. Salam untuk keluarga yang ada di Cianjur semua. Kita di sini turut mendoakan agar semuanya bisa dikendalikan evakuasi dan Betul. lain-lainnya. Oke, Makasih ya terima Kang, kasih. terima kasih banyak. Aduh. Sekarang Bapak Ibu tinggal di sama Dinar Candy dulu Di sini dulu aja. Semuanya di Jakarta dulu. Tapi aja. kemarin mama kayak bolak-balik buat ngecek kan kerusakan di rumah apa aja, kayak gitu balik lagi ke Jakarta. Di rumah rusak nih keadaannya. Retak, Retak-retak. retak. Tapi ini apa soalnya kalau kesana lagi kan takut ada gempa susulan tuh Iya. gimana. Udahlah Karena mama. memang ada ya terus-terusan Ada, jadi kayak jam 2 malam. Getar. Ya Allah. Jam 2 malam, katanya jam 3 malam gempa susulannya itu. Jam 7. Rasa trauma juga kan. Ya. Nggak tenang. Oke. Pemirsa, masih akan ada lagi pembahasan menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di FYP For Your Pagi. Bapak ibunya Ya masih di FYP For Your Pagi bersama dan keluarga Dinar Candy yang terkena dampak gempa di Cianjur. Dan juga Tadi ada kabar juga nih, Ya. katanya selain rumah-rumah yang hancur, warga yang trauma, katanya sampai ada penjarahan juga. itu dia di tengah kepanikan seperti ini, orang jahat itu ya Allah nggak ada hati ya. Dengar gak Ibu kabarnya banyak penjarahan gitu ya? Iya. Yang maling mama. Iya. Tapi rumah kita aman tuh mah di kampung, ditinggalin rumah. Ya, aman. Insya-Allahnya. Ya. Alhamdulillah. Ya itu Ada yang jagain. ada yang bawa bantuan, dibegal, Iya Ya, dicegat. istilahnya gitu. Sampai gitu. Dicegat tadi di jalan jadi diambil-ambilin. Makanya kalau mau bawa bantuan ke sana kita kan antisipasi ditutupan dulu. Iya. Karena Kayak misalkan takutnya mau callback ditutupin gitu atas. nggak sampai ke target. Bahkan nggak sekarang sampai. bantuan tuh banyak yang terpencil Kayak nggak kena. pinggir jalan. Jadi yang banyak bantuan tuh di pinggir-pinggir jalan doang. Yang masuk ke dalamnya yang benar parah itu malah nggak kebagian. Makanya Kang Ridwan Kamil juga ke pelosok-pelosok dan menggunakan helikopter Iya. dilempar-lempar dari atas supaya semuanya merata. Rata. Tapi Ibu tetangga gitu-gitu ada cerita yang ada di jarah gitu ada nggak? Ada yang dimalingin nggak masih di tetangga? Nggak ada ya? Salam Nggak ada. tuhnya. Nggak ada kalau di kampung kita mah. Iya mudah-mudahan ya saling menjaga. Jadi ini musibah jangan ditambah musibah berikutnya lagi. Iya benar. Berharap mudah-mudahan ini diberikan kesabaran dan ketabahan semuanya ya. Amin. Oke. Dan kita masih ada satu bintang tamu lagi ini. Ini langsung saja kita akan ngobrol bersama dengan Hart Gumai. Hart Gumai. Pak, ada tuh Pak. Pak geser. Geser. Halo, apa kabar? Apa kabar? Sehat? Hai Dinar. Apa kabar? Baik, sehat. Nah, Kak, Hart Gumai Sini. sebelah sini. Nih, Apa Kak pun Gumai Bapak sebelah geser sini. sebelah sana. Iya, biar saya di sini. Gimana? Sehat, Mas Hart Gumai. Sehat, alhamdulillah. Hart Gumai kan sering melihat sesuatu yang mungkin kita tidak bisa lihat ya. Ya. Apa yang
saat gempa ini terjadi, penglihatan Bang Guma ini apakah ada susulan lagi atau ada terjadi di daerah lain atau bagaimana? Kalau yang saya lihat ada satu titik merah dari Cianjur masuk ke dalam pedesaan terpelosok di dalam kecil. Tapi yang saya lihat ini, saya berdoa semoga hal yang baik. Karena saya lihat adanya getaran tanah yang hancur, longsor. Jadi longsor ini terjadi karena adanya gempa susulan ini. Tapi saya selalu berharap semoga insya Allah mudah-mudahan nggak terjadi. Jadi ada penglihatan untuk gempa susulan di satu daerah yang di daerah situ tapi lebih terpencil lagi. Betul. Oke, udah tidak lebih parah dari yang sekarang ya. Oke, tapi kalau dilihat 2022 tuh kayaknya dari awal tahun sampai sekarang jelang akhir tahun tuh begitu banyak kejutan-kejutan tanda kutip di kehidupan kita. Kenapa ya? Kalau kenapanya itu kan goib ya, cuman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya pasti ya. Kalau dari saya sendiri ya mungkin baiknya mohon maaf bukan menggurui, lebih mendekatkan diri, minta perlindungan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dunia ini udah tua, istilahnya udah dekat ke akhir zaman, betul? Betul. Oke. Kalau 2023 gimana nih Bang Hart Guma? Iya, gimana? Ini kan udah menuju akhir tahun, bentar lagi kan 2023. Ini udah mau Desember ini. Iya, apalagi nanti. Minggu depan Desember loh. Betul. Oh iya. Akhir minggu ini akhir minggu ini Desember. Dan 2024 kan istilahnya negara kita tuh kan sedang akan ada sebuah perubahan besar juga. Nah, sepanjang 2023 gimana nanti? 2023 saya lebih konsen karena dari kemarin juga selalu terlintas itu laut. Apa? Laut. Iya. Ya. Air, Cerita. laut. Di saya ini sekarang pun masih terlintas gelombang laut, dan biasanya dari penglihatan tersebut saya selalu menafsirkan artinya akan ada terjadi sesuatu dengan yang sehubungan dengan laut, air. Lautnya besar, saya melihat tidak bertepi. Artinya begini, artinya ini di daerah yang Sumatera bukan, Jawa bukan, Sulawesi, 3 tempat, Manado, Makassar, sama desa kecil, laut. Apa yang terjadi? Pusaran air yang dilihat. Iya, ombak besar. Yang saya berharap ini bukan sebuah musibah. Bukan sebuah musibah. Berharapnya ini bukan sebuah musibah. Tapi yang aku lihat ini air laut masuk ke dataran darat, banyak yang teriak, ada yang terbawa arus ombak, ada yang menangis. Ya mudah-mudahan insya Allah hal ini nggak terjadi gitu. Awal, tengah, akhir. Pertengahan. Wah. Dan di 2023 ini juga kan sudah mau menuju 2024. Itu yang tadi saya bilang tadi, iya. Ya kan 2023 ini sudah mau menuju ke 2024, di mana kita tahu 2024 juga akan ada perhelatan yang sangat besar untuk sosok pemimpin negara kita siapa nanti. Ini juga apakah akan berdampak dengan kejadian-kejadian? Dengan apa yang saya sebutkan ini akan ada sehubungan dengan salah satu petinggi di pemerintahan, sehubungan. Saya nggak bisa sebutkan, tapi yang pasti ini nanti laut. Kembali ke air lagi. Air biru 2023 ada tugas yang berat untuk seorang pemimpin, salah satu pejabat di pemerintahan yang sehubungan dengan air, dan ini menjadi tanggung jawab beliau yang cukup besar selama beliau memimpin. Ya.
Oke. Kalau di dunia artis, Ini nih. apakah ada kejadian-kejadian mengejutkan lagi? R. Tuh kan R lagi. 2022 R. Enggak bener. R si Dinar nyebut nama lagi. R mulu. Jangan bercanda bener. Iya, masih gimana R, sih? masih R. Si R. Lu ganti, Masih R. ganti nama deh, Pi. Masa gue jadi nama gue Api aja, Ahmad, Api. Ahmad, Api, Api. Ahmad, panggil gue Ahmad, sekarang Ahmad. Enggak, gimana? Aduh. Gimana? 2023 itu ada yang paling fenomenal, sensasional. Pertama masih dengan R. R lagi. Bu. Gak selamat nih namanya. Kemarin kan bukan gua. Jangan gua. Ya mungkin nanti. Jangan. Gimana? Seru nih kalau udah R nih. Seru lu. Lu kalau depannya I aja. Udah jangan. Nggak pernah bikin video kan? Enggak. Gimana? Si ada. Gimana R? Apa R? R kabarnya kurang baik untuk R tersebut. Bukan gua. Bukan Raffi, bukan, tenang, Pi. Bukan pihak lo. Enggak, lu mah kalau gua aja nanti lu ketawa lagi lu. Gimana? Jadi kurang baik untuk si R ini. Iya. Si R ini gini, dia aktor, sudah menikah, punya anak, dia punya istri, ini multi talenta. Masih muda, R tersebut. Gua udah tua. Enggak, lu Gua muda. tua. Lu Gua muda. udah tua. Gua udah tua. Gua udah tua. Terus. Ini udah botak gua lu lihat kamu tua. Fansnya sangat banyak. Cuma tapi sekarang sudah berkurang. Oh, bukan lu. Lagi berkurang kan, Pi? Iya juga sih, fansnya ke anak gua sekarang bukan ke gua. Terus. Jadi 2023 ini ada sehubungan dengan 2022 yang sehubungan dengan inisial R. Udah gua banyak main sama anak biar gua nggak ada gua makan Emang biasa main sama siapa? anak orang. Udah, ini kan jadi deg-degan semua, kita juga deg-degan. Si bapak malah ketawa, bapak malah ketawa saya. Jangan kemana-mana, tetap happy for your pagi. Ya, Makasih ya Bang Argumai, makasih. makasih ke Argumai atas. Ya atas tadi kan jadi saya siap-siap buat bapak, ibu, teteh. Iya, mudah-mudahan. Ya, Didoain keluarga di Cianjur semuanya tenang ya, bisa tenang dan tidak ada lagi gempa-gempa seperti ini. Amin. Yaudah, terima kasih juga teman-teman FYP yang sudah nonton dan besok akan ada edisi khusus Rayanza ulang tahun. Ya. Cipung. Terima kasih ya rakyat FYP sudah 1 jam bersama kita di sini. Besok ketemu Cipung. Iya, betul. Rafathar datang nggak? Rafathar sekolah. Gigi. Ya datang. Lala. Lala suruh datang. Oh, Tinky Winky. Ya suruh datang. Siapin budgetnya ya. Oke, besok kita ketemu lagi di FYP for your pagi. Bye.